Halo, selamat datang kembali di channel Nostalgia Film. Tempatnya kita nge-review film jadul dan film baru yang akan menjadi jadul juga nantinya. Kali ini Nostalgia Film akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bruce Almighty yang dipublikasikan di tahun 2003. Menceritakan seorang pria yang menganggap dunia tidak adil dan hidupnya selalu mengeluh. Akhirnya Tuhan gerah dan Tuhan memberikan dia pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan apa itu? Silakan kalian simak saja jalan ceritanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Ane lebih semangat untuk membuat kalian bernostalgia lagi. Oke, di pembukaan filmnya kita akan diperlihatkan si pemeran utama yang bernama Bruce yang ditugaskan mewawancarai toko kue yang ada di kota Buffalo. Karena toko kue tersebut sedang membuat kue kering terbesar untuk memecahkan rekor dunia. Setelah siaran selesai, rupanya itu adalah reka ulang yang dipertontonkan Bruce kepada pacarnya. Karena Bruce selalu ditertawakan saat membawakan berita, akhirnya dia tampak kesal setiap selesai membawakan berita. Karena semua orang menganggapnya konyol. Keesokan paginya, Bruce berangkat ke kantor. Tetapi sebelum ke kantor, dia mengantar pacarnya ke tempat donor darah. Pacarnya bilang ke Bruce bahwa ia memiliki darah yang langka, yaitu darah AB. Setelah mengantar pacarnya, dia langsung pergi ke kantor. Tetapi sebelum pergi, dia diberikan tasbih oleh pacarnya, yaitu Grace. Di perjalanan menuju kantor, dia terjebak macet yang membuat dia telat mengikuti rapat. Sampainya di kantor, ada aja hal sial menimpanya. Masuklah Bruce ke ruang rapat dan langsung bertanya apakah berita tentang kue besar yang ia liput ditayangkan. Rupanya tidak. Berita yang diliput Bruce rupanya kalah trending dengan berita yang diliput rekan kerjanya yang bernama Evan. Evan di situ terlihat menghina Bruce dalam rapat tersebut. Bruce juga membalas Evan dengan mengacungkan jari tengah. Setelah rapat selesai, Bruce meminta pada atasannya bernama Jack agar berita yang dia liput untuk ditayangkan. Karena dia ingin naik jabatan. Karena umurnya sudah hampir 40 tahun, tapi karirnya masih terhambat. Akhirnya Jack memberi job untuk Bruce untuk meliput hari ulang tahun ke-156 perahu Made of Mist. Rupanya job tersebut dianggap luar biasa oleh Bruce karena itu job siaran langsung. Biasanya yang mendapat job siaran langsung adalah Ivan. Bruce pun sangat bersemangat. Sebelum meliput beritanya, dia menelpon pacarnya untuk memberitahu bahwa dia mendapat job membawakan siaran langsung atau live. Saat sebelum live, Bruce diarahkan oleh kru dan dia disuruh mewawancarai wanita tua bernama Irene. Rupanya saat live hampir dimulai, rekannya Bruce bernama Susan menginformasikan bahwa Ivan akan menggantikan rekan yang akan pensiun untuk membawakan berita utama. Bruce langsung kena mental. Saingan terberatnya rupanya sudah naik jabatan duluan. Bruce sangat kecewa dan sangat kesal. Sampai dia cuma diam aja. Akhirnya Bruce menunjukkan rasa kesalnya dengan membawakan berita yang ngaco. Karena kejadian itu, Bruce dipecat dari kantornya. Apesnya lagi, setelah dipecat oleh kantornya, dia malah dipukuli oleh preman
karena menolong seorang gelandangan. Sesampai di rumah pacarnya, Bruce hanya mengeluh dan mengeluh. Dia menuduh Tuhan sudah tidak adil padanya. Karena tidak mau berdebat dengan pacarnya, akhirnya Bruce keluar dan dia menyetir sambil memohon keajaiban kepada Tuhan dengan memegang tasbih yang diberikan Grace. Tiba-tiba mobil dikendarai Bruce kena lubang, lalu tasbih yang dipegang Bruce jatuh. Di saat Bruce berhasil mengambilnya, rupanya mobil Bruce menabrak tiang. Bruce sangat kesal dan langsung membuang tasbih tersebut. Lalu dia menentang Tuhan lagi untuk memukulnya. "Pukul aku, si pemukul yang agung," kata Bruce. Tiba-tiba handphone Bruce berbunyi. Karena nomor tidak dikenal oleh Bruce, Bruce tidak mengangkatnya. Sampai keesokan paginya, nomor tersebut tetap menghubungi Bruce. Karena Bruce kesal, akhirnya dia membuang ponselnya ke jalan. Tetapi di saat Bruce membawa anjingnya keluar, ponsel tersebut tetap berbunyi, padahal sudah hancur. Karena Bruce penasaran, akhirnya Bruce menelpon nomor tersebut. Orang di ujung telepon menyuruh Bruce datang ke 7725623 RD Street. Bruce akhirnya ke sana. Sesampai di sana, Bruce masih kena apes dan marah lagi kepada Tuhan. Saat masuk ke dalam, Bruce kaget, gedungnya kosong. Lalu Bruce bertemu dengan cleaning service. Lalu cleaning service mengatakan bosnya ada di lantai 7. Sebelum Bruce naik ke atas, cleaning service meminta bantuan Bruce. Bruce menjawab nanti akan membantu. Pukul 7 tanggal ke-7. Cleaning service tersebut mengingat perkataan Bruce yang tadi. Saat Bruce sampai di lantai 7, rupanya lantai tersebut juga kosong. Saat Bruce mau keluar, ada suara berisik. Rupanya itu suara cleaning service yang tadi. Ia sekarang sedang membetulkan loteng di lantai 7 tersebut. Bruce menganggap dirinya sedang dikerjai. Akhirnya cleaning service tersebut menunjukkan siapa dia sebenarnya. Rupanya orang itu adalah Tuhan yang sedang menyamar, yang ingin bertemu Bruce. Ia juga menunjukkan kepada Bruce atas perkataan yang buruk dan dosa. Bruce tetap mengira bahwa semua ini hanyalah sulap. Saat Bruce mau pergi, orang itu mengatakan, "Gantikanlah tugasku menjadi Tuhan. Setelah kau keluar dari gedung ini, kau akan mendapat kekuatanku," kata Tuhan. Tapi Bruce tetap tidak percaya. Dia buru-buru ke mobilnya dan langsung pergi dari gedung itu. Di perjalanan, Bruce tetap tidak percaya apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba saat dia berucap, apa yang diucapkannya terjadi. Bukannya senang, dia malah ketakutan. Lalu dia mencoba kekuatan tersebut untuk membelah sup tomat. Dan rupanya beneran terbelah. Lalu Tuhan tiba-tiba hadir di depan Bruce. Ia datang karena ingin memperjelas tugas Bruce harus bagaimana. Bruce boleh menggunakan kekuatan Tuhan sebebas mungkin, tetapi tidak boleh melakukan kehendak bebas. Tuhan juga menyimpan tasbih yang dibuang oleh Bruce. Karena sudah diberitahu peraturannya, Bruce akhirnya menggunakan kekuatan Tuhan sesuai keinginannya.
Dia juga menghajar habis preman yang sempat mengganggunya. Setelah itu, Bruce kembali ke rumah pacarnya. Di sini, Bruce menggunakan kekuatan Tuhan lagi untuk menarik bulan lebih dekat. Saat pacar Bruce melihat keajaiban tersebut, mereka jadi bermesraan. Dan setelah itu mereka melakukan wik-wik. Keesokan paginya, ada berita di TV. Di Jepang terjadi tsunami yang sangat besar dikarenakan pergerakan bulan yang sangat aneh. Saat Bruce masih di kasur, tiba-tiba terdengar suara bisikan-bisikan seperti seseorang mengucapkan doa. Karena Bruce sudah menggantikan tugas Tuhan, suara doa-doa itu masuk ke pikiran Bruce. Tetapi Bruce belum tahu suara dari mana itu dan suara apa itu. Setelah itu, Bruce melakukan aktivitas seperti biasa untuk mendapatkan pekerjaannya kembali menjadi pembawa berita. Sebelum berangkat, Bruce menggunakan kekuatannya dengan mengganti mobilnya menjadi mobil sport dan membelah kemacetan di kota dengan mudah. Sampainya di lokasi yang ingin diliput, rupanya sudah ada reporter dari channel lain yang sudah meliput berita tentang anjing buffalo. Kru-kru dari channel lain mengejek Bruce, tapi karena Bruce sudah mempunyai kekuatan Tuhan, jadi apapun yang dikehendaki Bruce pasti terjadi. Dan benar saja, tiba-tiba anjing buffalo itu menemukan mayat yang terkubur di lokasi tersebut. Saat kru dari channel lain ingin meliput berita itu, mobil mereka tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Jadi Bruce lah yang meliput berita tersebut. Bruce juga membuat peralatan kamera yang ada di dalam mobil kru channel lain menjadi 110 kg ganja. Kedua berita tersebut membuat Bruce dipanggil lagi ke kantornya di channel 7. Setelah itu, Bruce semakin seenak udelnya menggunakan kekuatannya. Contohnya aja, karena bosan mewawancari orang, dia malah menjatuhkan meteor ke bumi. Dan juga karena Bruce selalu mendapat berita yang eksklusif, akhirnya dia dijuluki Mister Eksklusif. Lalu Bruce melihat musuhnya ingin membawakan berita utama. Dia langsung menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan berita tersebut. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, dia pergi makan malam bersama pacarnya. Karena situasinya sangat indah, Grace menganggap Bruce akan melamarnya malam ini. Rupanya tidak. Dia cuma memberitahu bahwa dia naik jabatan menjadi pembawa berita utama, menggantikan musuhnya Evan. Tiba-tiba suara doa-doa muncul kembali, yang membuat Bruce bingung harus ngapain. Saat Bruce kebingungan, Bruce dipindahkan oleh Tuhan ke Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Di situ Tuhan menjelaskan suara-suara apa yang mengganggu Bruce dan meminta Bruce melakukan tugasnya dengan benar. Setelah tahu suara-suara apa itu, Bruce memikirkan bagaimana agar suara-suara doa tersebut tidak mengganggu pikirannya lagi. Lalu dia menampung semua doa itu ke komputer pribadinya. Lalu Bruce melakukan hal bodoh lagi. Dia mengabulkan semua doa-doa tersebut karena dia menganggapnya agar semua orang bisa bahagia. Setelah itu, Bruce pergi ke pesta kenaikan jabatannya di rumah Jack, bosnya. Di tengah pesta, Bruce meminta pacarnya Grace untuk hadir ke pesta. Saat Grace datang, dia melihat Bruce sedang bermesraan dengan Susan, rekan kerjanya Bruce. Grace pun marah dan memutuskan hubungan dengan Bruce. Tapi seperti biasa, Bruce tetap menggunakan kekuatannya untuk merayu Grace untuk memaafkan dia. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Dan itu sedang terjadi kepada Bruce. Kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh Bruce baru terlihat dampaknya. Dampak dari meteor yang dijatuhkan membuat listrik di kota menjadi konslet. Lalu karena Bruce mengabulkan semua doa-doa umat manusia, dunia menjadi kacau. Karena mereka memenangkan lotre, tetapi dibagi 4.000 orang lainnya. Jadi per tiap orang cuma mendapat $17.
Karena Bruce tidak tahu harus ngapain, akhirnya dia berteriak lagi nama Tuhan. Lalu Bruce ditarik kembali ke gedung pertama. Dia bertemu dengan Tuhan yang memberi kekuatan. Rupanya Tuhan menagih omongannya untuk membantu mengepel lantai jam 7 di tanggal 7. Setelah mengepel lantai, Bruce juga bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan menyuruh Bruce menjadi keajaiban, dan Tuhan yakin Bruce bisa menangani masalah itu semua. Itu dia melakukan pekerjaan dan gaya hidup seperti orang pada umumnya, dan dia tidak lagi mengabulkan semua doa-doa umat manusia secara ngaco. Karena dia masih ada urusan dengan pacarnya yang belum clear, dia mencari doa pacarnya Grace. Rupanya Grace sedang berdoa kepada Tuhan untuk membantunya untuk melupakan Bruce. Dari situ Bruce menyerah menjadi Tuhan karena sudah gagal melakukan tugas yang dikehendaki. Tiba-tiba ada cahaya muncul, dikira cahaya dari langit. Rupanya itu cahaya dari lampu kontainer, dan Bruce tertabrak kontainer tersebut. Lalu di alam bawah sadarnya Bruce bertemu kembali dengan Tuhan. Akhirnya Bruce berdoa untuk pertama kali dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan langsung mengabulkan doanya. Saat Bruce sadar, Tuhan sudah mengambil kekuatannya kembali, dan Bruce kembali menjadi manusia normal. Dan Grace pacarnya telah memaafkan Bruce. Ia juga mendonorkan darahnya untuk Bruce. Yap, itulah alur cerita film Bruce Almighty. Ada quotes lagi untuk kalian. Kita cuma harus bersyukur dengan apapun yang kita punya. Dan bila perlu mengeluh, keluhkanlah semuanya kepada Tuhan. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka, silakan kalian like dan komen. Bila perlu, share sebanyak-banyaknya. Bila kalian tidak suka, silakan kalian klik tombol dislike-nya 2 kali. Aneh minta maaf juga kalau masih banyak salah-salah kata saat menyampaikan alur ceritanya.